Wa wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wassalim wa ala alihi wasallam ajma'in amma ba'du. Segala puji kehadirat bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat segala-gala nikmat, baik nikmat Islam, iman, dan ihsan, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang sangat diberkahi oleh SWT. Salawat serta salam kita tujukan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita kepada khazanah Islam pada zaman ini. Perkenalkan, nama saya Musa Al-Farisi yang akan memandu acara pada pagi hari ini di tempat yang mulia saat ini. Sebelum itu kita akan bermain game terlebih dahulu untuk menceritakan suasana. Ketika saya bilang pagi, tepuk 3 kali. Ketika saya bilang siang, jangan tepuk. Ketika saya bilang sore, tepuk 2 kali. Ketika malam hari, tepuk 1 kali. Kita coba ya. Pagi 3, Pagi 3, siang enggak, sore 2, malam 1. Tapi sulit ya. Sulit ya, 1. Ya, kita mulai dengan konsentrasi. Pagi, siang, sore, malam. Pagi, siang, sore, malam. Pagi, siang, sore, malam. Nah, ini agak cepat. Malam, malam, siang. Oke, kalau opos sudah kita tutup. Oke, atas selanjutnya kita ke acara inti, yaitu sekolah literasi yang akan dibawakan oleh Al Ustaz oleh Muhammad Rozak. Gimana kabar Ustaz, sehat? Kembali. Oh iya, Kembali. interupsi. Males nih. beliau akan menyampaikan materi tentang dasar-dasar penelitian. Di dalam dasar penelitian ini ada beberapa metode yang kita ketahui. Tidak hanya mencari referensi kemudian terus di buku, tapi ada beberapa metode-metode yang akan dijelaskan oleh beliau pada pagi hari ini. Waktu dan tempat yang bersama Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana karena rahmatnya, taufik serta hidayahnya kita semua masih diberikan kesempatan untuk bisa senantiasa menuntut ilmu di Al-Azhar dan juga kita bisa senantiasa bersilaturahim dan tentunya dalam rangka mempelajari hal-hal yang tentunya bermanfaat ya bagi kehidupan kita baik untuk sekarang ataupun masa depan. Dan tidak lupa sholawat beserta salam semoga selalu terlimpah curahkan pada Nabi kita semua, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, semoga pada para keluarganya, sahabat, tabi'in, tabi'in, dan semoga syafaat beliau sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang masih istiqomah berada di majelis ini atau di tempat ini untuk berbagi pengetahuan dan juga ilmu terapan ya, karena kita sekarang mempelajari dasar-dasar yang memang harus dimiliki oleh mahasiswa gitu. Dan ini adalah salah satu kekurangan yang terjadi di mahasiswa Timur Tengah gitu, khususnya Mesir. Seperti yang sering kali diulangi oleh Ustaz Haryadi ya ketika beliau menyampaikan pesan kepada mahasiswa bahwa mahasiswa itu banyak diledek gitu. Entah oleh Indonesia atau mungkin oleh negara lain. Kenapa? Karena kita sebagai mahasiswa tidak bisa menulis. Bahkan pada hal yang sederhana seperti reportase pun kita masih bingung. Dan tentunya ini menjadi salah satu perhatian yang perlu kita intensifkan ya, dan tentunya perlu kita pelajari bagaimana sih cara menulis yang benar. Setidaknya kalau belum bisa menggunakan bahasa Arab, kita harus bisa menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Dan ini tentunya bakal bermanfaat ya, entah untuk menginformasikan orang-orang lain atau untuk diri sendiri, karena hal yang sifatnya abadi itu bukan video, karena video bisa jadi hilang. Tapi kalau tulisan dia akan abadi gitu ya, bisa dicetak, kemudian bisa ada di HP dan sebagainya. Jadi tentunya menulis ini memiliki banyak sekali keuntungan ya, dan kita perlu perlu mengetahuinya dengan baik. Jadi kalau kemarin ada metode belajar, metode membaca, kemudian ada menulis reportase.
dan ada penulisan artikel populer ilmiah, maka sekarang kita akan mempelajari dasar-dasar. Nah, ketika disebut dasar, kita tidak akan mempelajari secara dalam. Ya, kenapa? Karena teman-teman mungkin yang pernah kuliah di Indonesia ada mata kuliah yang disebut dengan metodologi penelitian. Nah, metodologi penelitian ini dia memakan waktu kurang lebih 1 semester atau mungkin bisa jadi 2 semester. Dan penelitian ini terbagi menjadi 2 metodenya, kualitatif dan kuantitatif, dengan berbagai macam teknik data, teknik pengumpulan data, teknik interpretasi dan sebagainya. Dan tentunya tidak akan cukup gitu waktunya. Bagi kita cuman sebentar gitu. Jadi setidaknya kita memiliki dasar-dasar atau konsep-konsep dasar apa sih itu penelitian, kenapa kita harus meneliti, dan apa manfaat dari penelitian. Nanti kita akan bahas dan insya Allah di akhir juga akan saya tampilkan ya gimana cara kita mencari referensi yang baik dan bagaimana cara kita memandang sebuah penelitian. Jadi apa itu riset? What is research? Apa itu penelitian? Nah, ini ada beberapa definisi yang saya temukan dan saya dapatkan ya. Sebenarnya definisinya banyak. Teman-teman bisa cek di Google tuh what is research, PDF itu pasti banyak banget definisi-definisi. Tapi saya akan mulai dari yang paling bawah dulu, dari KBBI. Jadi apa itu penelitian? Penelitian itu adalah penyelidikan suatu masalah secara bersistem, kritis, dan ilmiah untuk meningkatkan pengetahuan dan pengertian, mendapatkan fakta baru atau melakukan penafsiran yang lebih baik. Jadi ingat kata kuncinya, meneliti adalah menyelidiki. Jadi penyelidikan ini bisa dilakukan oleh siapapun. Nah, kita tahunya penyelidikan dilakukan oleh siapa soalnya? Polisi gitu kan. Polisi menyelidiki, iya betul. Tapi banyak yang teman-teman nggak ketahui bahwasanya penyelidikan itu jauh lebih banyak dilakukan oleh sipil dibandingkan oleh polisi. Sekarang pertanyaan begini, teknologi maju oleh aparatur negara atau oleh sipil? Sipil. Mereka yang belajar di ilmu komputer, ya, menciptakan aplikasi baru. Kemudian orang yang belajar di AI, mereka menciptakan AI yang baru yang tentunya membantu manusia gitu. Mereka yang belajar di teknik permesinan, misalkan permesinan pesawat. Sekarang kan ada yang disebut pesawat pesawat siluman, tidak terdeteksi oleh radar. Nah, itu yang menemukan teknologi tidak terdeteksi oleh radar adalah mereka yang melakukan penelitian, dan mereka adalah sipil. Jadi walaupun nanti yang membawa pesawatnya adalah tentara, yang menemukan adalah sipil. Kemudian yang pertama ada dari Oxford Language. Ini bisa teman-teman temukan ya. Di sini dia disebut the systematic investigation. Jadi investigasi yang sistematik. Teman-teman tahu nggak apa itu investigasi? Dia tahu apa? Ada sesuatu yang terjadi pada saat ini. Yang terjadi pada saat ini. Ada lagi? Terjun ke lapangan. Terjun ke lapangan. Berarti nggak apa-apa, nggak masalah. Berarti kalau berarti kan di sini disebut sistematik. Ini kan dia adjektif ya. Adjektif itu kata sifat. Naat manhut lah gitu. Berarti kan investigasi yang tersistematis. Kira-kira yang dimaksud dengan investigasi tersistematis itu apa? Jadi terjun ke lapangan, tapi dengan sistem gitu maksudnya. Iya, gimana dong? Kamu semua dengan sistem. Jadi gimana? Coba ada yang penjelasan nggak? Jadi investigasinya dilakukan dengan perencanaan yang baik, dengan tujuan yang benar, dengan target yang sudah ditentukan. Penelitian mesti gitu, nggak mungkin nggak? Ya. Kemudian mempelajari materials and sources, yaitu sumber-sumber, in order to establish facts and reach new conclusion. Jadi untuk membentuk atau membangun sebuah fakta ya, atau fakta-fakta dan mendapatkan konklusi yang baru. Ya, konklusi yang baru itu adalah kesimpulan sumber baru. Jadi yang namanya penelitian dia pasti ada hal yang baru. Kalau nggak ada hal yang baru berarti dia bukan penelitian. Misal penelitian tentang, ada yang bisa nggak kira-kira merumuskan untuk jadi sebuah penelitian? Masih sih di dan jodoh. Kita kan tahu nih masih sih banyak masalah. Kira-kira apa yang perlu diteliti? Apa ya? Saya nggak ada banyak ngomong. Masuk. Kalau artikel populer ilmiah paling yang diangkat apa? Problematika moral masih gitu doang kan. Semua orang udah tahu, nggak ada, there is nothing new. Jadi kan ada yang baru. Kira-kira yang baru apa nih? Udah. Yang baru adalah kita kan nggak tahu ya. Jadi kita harus berpikir filosofis kayak gini loh. Meneliti kayak gini. Masalahnya adalah masisir melakukan pelanggaran moral. Maka yang dipertanyakan di kepala adalah kenapa itu bisa terjadi?
Sekarang pertanyaannya, tahu nggak kenapa bisa terjadi? Jauh dari Paling cuma normatif doang, karena jauh dari Tuhan. Semua tahu. Tapi nggak ujung-ujung gitu. Ada yang jauh dari Tuhan tapi nggak melanggar moral. Ada sesuatu yang menjadikan itu. Nah, itu kita sebut variabel. Variabel itu adalah sebuah faktor yang berubah dan dia bisa mempengaruhi. Ada yang disebut variabel bebas, ada yang disebut variabel terikat. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi. Variabel yang terikat yang dipengaruhi. Itu salah satu lah contoh ya kalau di Masisir. Nanti ada penelitian. Makanya kemarin ketika Masisir ini disorot gitu ya sama orang Indo, masalah moral dan sebagainya, sebenarnya argumen mereka kan lemah gitu. Kenapa? Masisirnya sendiri nggak tahu gitu kan. Secara khusus apa sih yang melatar belakangi, apalagi orang luar gitu kan yang jauh dan nggak tahu fakta gitu. Dan kemarin saya sempat hadir di diskusi gitu loh yang diadakan oleh PII. Itu dihadiri sama ketua PPMI yang terpilih, Razi dan sebagainya. Bilang begini, kita ini salahnya adalah nggak ada nggak ada data basis penelitian yang menunjukkan kira-kira masalahnya di mana gitu. Setelah tanya, terus diminta ditanyakan ke Ustadz Ajay di Kastrat tahun kemarin. Karena tanya, penelitiannya hilang katanya, softfile-nya hilang, beliau punya yang darosa, jadi tingkat yang tinggal darosa lah, kekumuhan darosa gitu, sisanya mesti dicari. Tapi katanya hard copy-nya ada di PPMI. Ini kan bermasalah. Harusnya penelitian itu bisa diakses oleh Masisir. Kalaupun nanti ada yang bilang, tapi kan ini datanya rahasia, nggak semua Masisir bisa baca, serius. Saya kemarin baca yang darosa itu penelitiannya lumayan bagus. Dia ada korelasi Pearson pakai rumus matematika 0,00,25 gitu. Masisir ngeliat angka aja udah gitu. Apalagi bacanya. Jadi sebenarnya walaupun aksesibel, dia Masisir nggak semuanya bisa. Jadi ingat ya, untuk membangun sebuah fakta. Ini yang kedua adalah as the creation of new knowledge. Kita lihat, kreasi atau membentuk sebuah pengetahuan baru, or the use of existing knowledge, atau menggunakan pengetahuan yang sudah ada. Jadi penelitian itu nggak ujuk-ujuk. Jadi kalau orang nanya, meneliti itu apakah harus dari nol? Enggak. Penelitian itu harus dari yang sebelumnya. Nah, nanti ada problem, akan saya jelaskan. And creative way so as to generate new concept. Jadi menggunakan jalan yang kreatif ya untuk menciptakan sebuah konsep baru. Jadi yang dilihat dari penelitian selain konklusi adalah pola. Jadi kita dilatih untuk melihat pola. Contoh begini, tadi barusan baca ya, tapi nanti di akhir bakal diulang lagi. Sebuah penelitian tentang judi. Kan kalau kita tahu, kira-kira judi online, kan kok bisa terjadi? Sekarang gini, kenapa orang candu judi? Karena mendapatkan uang dengan instan. Karena ingin instan, ya kan? Misal argumennya karena ingin instan. Ini kita harus kritis kalau teliti. Karena ingin instan. Coba kita terapkan pada yang lain. Orang makan mie, apakah sebanyak dan sestres? Maksudnya, apakah kuantitas mencoba itu sama dengan judi? Beda kan? Artinya ada yang melatar belakangi. Nah, ini perlu diteliti. Ternyata ada yang meneliti. Bahkan menelitinya di ilmu neuroscience, ilmu otak. Dia diteliti kenapa sih orang tuh bisa candu gitu. Dan dijelaskan. Nah, itu penelitian. Jadi kita tahu apa sih yang baru gitu dari diskursus atau dari disiplin ilmu tertentu gitu. Kayak tafsir misalkan. Antum tafsir misalkan, suruh bikin tesisnya misalkan nahkiknya yang udah ada, orang udah banyak kitab tafsir Jalalain, antum syarah lagi tafsir Jalalain, nggak ada yang baru kecuali ada syarah syekh tertentu yang belum diteliti dan belum banyak paham. Antum tahqiq, antum jadikan kitab, nah itu jadi hal yang baru, paham kan? Makanya sekarang kan kita banyak lihat di Usuluddin ada yang mentahqiq kitab tertentu dan kitab-kitabnya jarang diketahui oleh Masisir. Gitu, bisa jadi dia tahqiqnya tahqiq khusus. Kemudian yang ketiga itu ada dari Robert Beebe ya, ini nggak tahu cara bacanya Beebe atau gimana. Dia seorang sosiolog Amerika, di bukunya The Practice of Social Research, ada bukunya itu banyak. Dia bilang apa? Nah ini salah satu yang paling bagus. Research is a systematic inquiry. Apa itu inquiry? Inquiry. Ada yang tahu inquiry? Jadi inquiry itu artinya bertanya-tanya. Jadi begini,
filsafat itu dimulai menggunakan pertanyaan. Kritis itu dimulai dengan pertanyaan. Semua hal yang sifatnya kritis dia dimulai oleh pertanyaan. Tinggal bergantung pada teman-teman semua. Kira-kira mau nggak nih memenuhi apa yang menjadi penasarannya teman-teman gitu. Contoh misalnya kita bertanya, Mas Isir ini masalahnya apa ya? Kok bisa melakukan itu? Itu kan pertanyaan. Hari ini kita nggak tahu. Sekarang teman-teman baliknya, kira-kira mau tahu atau enggak? Kalau mau tahu, maka lakukan penelitian. Setidaknya, kalaupun tidak menjadi sebuah karya penelitian, teman-teman tahu untuk baca, melihat, datanglah ke DKKM, KPI, jangan minta data, ngomong, iya modus aja saya mau meneliti, gitu. Walaupun nggak jadi penelitian untuk diri sendiri misalkan gitu. Jadi tahu gitu. Jadi semua hal yang kritis itu bermulai dari perkataan. Makanya ketika ada orang disebut kamu kritis ya, itu orang yang ketika ada sebuah narasi dia nggak langsung telan, tapi tanya dulu, benar nggak sih? Satu, kalau benar, apakah semuanya benar atau sebagian benar? Dia harus ngecek. Jadi yang namanya riset, ya research itu kan begini ya. Kan research ya. Ada search artinya apa? Mencari. Re apa artinya? Mengulang. Kalau di kamus itu disebut again and again gitu. Jadi kalau antum lihat misalkan masalah Mas Isir, antum nggak pasti cari sekali informatika Mesir, nggak yakin cari lagi di benung, semua dicari. Nah itu disebut research. Makanya ada orang konten di TikTok atau di IG itu disebut riset dulu lah sebelum konten. Yang dimaksud riset di situ adalah riset metodologi, bukan riset hasil penelitian. Jadi nanti kita akan bedakan kira-kira kapan sih orang itu bisa disebut sebagai peneliti. Sekarang kita membahas tentang karakteristik umum penelitian. Jadi kita harus tahu dulu apa sih yang disebut penelitian. Yang pertama adalah mengumpulkan pengetahuan atau data dari sumber primer. Nah, kalau ke Nisa kayaknya ada ya di metodologi penelitian waktu skripsi. Itu biasanya kalau di skripsi atau di tesis atau disertasi itu dimasukkan ke dalam bab mengenai metodologi penelitian. Nanti dibahas di dalamnya. Saya menggunakan data primer dari bla 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 atau data sekunder dari bla bla bla. Contoh begini. Antum suka belajar apa? Disiplin ilmu apa? Fikih. Antum meneliti apa di fikih? Meneliti perkara khilaf. Hah? Fikih khilaf. Misal gini ya. Ini dulu saya nulis tentang child free. Gabut sebenarnya dulu. Dulu saya nulis tentang child free. Jadi buku tapi nggak diterbitin. Child free nih. Child free itu apa? Nggak mau punya anak. Dia bahasanya fikih apa tidak? Dasarnya. Tahu nggak? Hah? Fikih kan? Fikih. Kira-kira fikih kan luas, ada fikih jinayah dan sebagainya. Maksudnya fikih apa? Fikih keluarga, benar. Yang saya cari fikih keluarga. Maka data primernya itu harus dari disiplin ilmu fikih yang membahas tentang keluarga. Sekarang cari apa nih kitab fikih yang ada gitu. Misalkan Adabul Islam fi Tanzimil Usrah karya Sayyid Maliki Al-Hasani di Mekah. Itu misalnya satu data primer. Nanti disebut data primer yang digunakan adalah buku ini. Nanti disebut juga data sekunder. Data sekunder ini antum bodo amat. Mau dari buku sosiologi lah, mau dari dokumen lah, mau dari wawancara. Misalnya antum mau wawancara ustaz siapa, itu nggak masalah. Itu data sekunder. Jadi penelitian pasti ada data primer. Data primer boleh nggak dari jurnal? Ada yang tahu nggak? Data primer boleh dari jurnal, tapi yang paling umum digunakan dan biasanya dosen itu ngasih arahan untuk menggunakan data primer dari buku. Karena buku biasanya dia memiliki grand theory namanya. Grand theory itu teori besar. Contoh kita meneliti soal Marxis. Teman-teman misalnya mau mengkritik kapitalisme. Nah, yang digunakan adalah jurnal, nggak boleh, bukan nggak boleh, nggak afdol. Yang digunakan mana buku langsung bukunya Karl Marx. Apa Das Kapital, The Capitalism. Itu lebih afdol. Antum analisis sendiri. Nanti sekundernya itu bebas mau jurnal, mau dokumen dan sebagainya nggak masalah. Yang kedua adalah penekanan data penemuan prinsip-prinsip umum. Jadi menemukan penemuan prinsip umum. Tadi udah kita tahu pola. Kita melihat pola. Jadi setiap apa yang terjadi itu pasti ada polanya. Itu yang namanya penelitian. Yang kedua, investigasi yang sistematis dan akurat.
Jadi sistematis, dia tadi apa? Terencana, memiliki strategi, dan dia memiliki target. Nah, penelitian itu kita sekarang Anda mau nanya, coba penelitian itu bisa ngikutin apa keinginan kita nggak? Bisa nggak? Ada yang tahu nggak? Kira-kira coba pakai logika dia. Kira-kira penelitian itu bisa ngikutin keinginan kita nggak? Bisa tahu nggak? Pengen kita Maksudnya begini, diatur, penelitian itu bisa diatur nggak? Nggak bisa. Nggak bisa? Ada yang berpendapat bisa? Penelitian itu bisa diatur. Bisa diatur, saya buktikan. Kenapa? Karena penelitian itu begini. Kadang ada peneliti, dia makanya kalau teman-teman search di medical publication atau jurnal-jurnal kesehatan, itu biasanya di bab akhir itu ada yang disebut dengan conflict of interest. Nah, itu harus menjelaskan peneliti, kira-kira ada conflict of interest nggak? Conflict of interest itu begini, antum meneliti soal madu, misalkan antum meneliti S1, S2, S3 di bagian nutrisi, meneliti soal madu, tapi di sisi yang lain, antum tuh pengusaha madu. Ya, satu tuh dipertanyakan, kira-kira antum ini meneliti biar antum dapat duit gitu kan? Atau benar-benar biar ilmu? Harus dijelaskan. Nah, itu kenapa harus dijelaskan? Kalau misalnya ada hal yang perlu dijelaskan, artinya penelitian bisa diatur. Makanya nanti ketika meneliti penelitian nggak bisa lugu. Karena mereka tuh selalu silau dengan orang yang bilang begini, oh, ini penelitian loh, ini ilmiah loh. Nah, nanti orang yang selalu bawa penelitian itu juga yang disebut dengan saintisme. Jadi saintisme itu orang yang apa-apa sains, seolah-olah orang yang nggak diuji. Jadi kan dia tuh sains itu katanya eksperimen ya. Jadi kalau sesuatu belum teruji, maka dia salah. Nah, ini apa-apa debat, ini sains loh. Antum dari kera, ini sains loh gitu kan. Jadi itu masalah juga, itu saintisme gitu. Jadi di penelitian pun ada banyak masalah. Jadi penelitian itu tidak boleh lugu. Karena orang yang lugu ketika membaca penelitian dia masih sesat gitu kan. Kalau teman-teman baca buku atau penelitian filsafat, banyak sekali penelitian filsafat yang bertentangan dengan akidah Islam. Ini kalau lugu, akhirnya nanti dikira keren ketika debat, ini berkata dia pada artikelnya, pada sesat ini. Jadi harus benar-benar gitu. Kemudian penelitian menggunakan perangkat pengumpulan data tertentu yang valid dan handal. Ada yang tahu nggak teknik pengumpulan data? Di antaranya apa? Cara mengumpulkan data gimana? Mencari di situ. Ayo yang singkat itu gampang. Terpusaka. Apa? Bikin bank of quotes. Oh bukan ya? Apa? Bank of quotes. Oh bisa, satu itu betul, bank of quotes, bikin quotes ya. Jadi dia berarti teknik pengumpulan data dari dokumen atau dari buku. Itu baca, analisis. Ada lagi? Terjun ke lapangan. Oh, gampang loh, terjun ke lapangan banyak. Gampang, apa ya? Survei. Apa lagi? Survei juga banyak, survei bisa datang ngeliat, ya kan, ngitung sendiri. Angket. Angket. Itu nanya. Itu semua data. Angkot. Paham nggak? Jadi teknik pengumpulan data itu harus pas. Jadi kalau meneliti, jangan langsung meneliti, tapi tentukan dulu kira-kira ini cocoknya apa. Kalau ini cocoknya pakai angka, ya harus pakai angka, gitu. Jadi ini karakteristik umum penelitian. Jadi teman-teman pasti melihat penelitian itu pasti dengan metode. Walaupun di beberapa jurnal itu nggak disebutin metodenya apa. Tapi kalau teman-teman udah belajar metodologi penelitian, kita tahu oh ini cara mengumpulkan datanya begini gitu. Nah, di sini penelitian bersifat koheren. Koheren itu runtut, jelas, runut, nggak acak-acakan. Jadi dia dari bab 1 atau dari awal itu nggak bikin pusing. Ya bikin pusing itu kayak gimana? Ya loncat-loncat, dari sini loncat ke sana, sana sini lagi. Akhirnya bingung gitu membaca apa gitu. Kemudian logis. Nah, saya udah sebutkan di awal bahwa metodologi membaca itu perlu yang namanya rasionalitas. Jadi perlu ilmu logika. Jadi orang yang belajar logika di Azhar tuh bagus. Cuman rata-rata terbatas bukan belajar, tapi terbatas pada imtihan. Jadi paham lil imtihan. Nah, beres imtihan lupa. Jadi masalahnya begitu. Datang dari Indonesia belum belajar sulam. Datang sini pasti tahzik gitu kan. Wah,
pusing, akhirnya dihafalin dong, yang penting lulus gitu kan. Apa itu nisbah baina alfaz gitu, dulu paham mustaroh kok ini gini, tapi nggak bisa nerapin karena selama sejauh 8 tahun belajar mantik, yang bagi anak ya yang paling susah mantik itu bukan belajarnya, nerapin susah. Makanya kalau mikir perkataan orang, pikirin bener-bener deh, lihat dari tasawurnya dulu, cek dulu definisinya benar atau enggak, ada nggak quatermino terminorum, misalkan dua makna dalam satu definisi dalam satu kata, itu kan yang disebut dengan fallacy. Cek dulu konsepnya gimana, terus hubungan konsepnya seperti apa, logika yang dibangun seperti apa, nanti cari anti memangnya, nanti coba cek silogisme dan sebagainya. Itu kenapa sulit. Dan penelitian kalau pengen kuat ya tadi bangunan logikanya harus bagus. Yang terakhir adalah objektif dan objektif. Objektif itu apa? Objektif itu kalau gitu-gitu. Jadi walaupun itu tidak sesuai dengan idealisme kita, ya kita akui gitu. Jadi jangan karena saya nggak suka sama penelitian ini, akhirnya dijelekin. Nah banyak yang kayak gitu. Survei kayak gitu. Survei presiden kayak gitu. Kalau TV-nya nggak setuju, akhirnya jelek gitu. Kalau TV-nya setuju, akhirnya bagus. Kemudian penelitian tidak hanya mencari data yang mendukung hipotesisnya. Saya kasih tahu. Jadi kalau teman-teman ingin melakukan penelitian A, ternyata hipotesis teman-teman kebantah, nggak boleh disebut, nggak diambil. Jadi kalau secara saintifik atau secara metodologi hipotesis teman-teman terbantah, ya udah bilang terbantah, nggak masalah. Hipotesis apa? Hipotesis itu Dugaan sementara. dugaan yang dianggap benar. Contoh begini, itu perlu pembuktian. Misal begini, antum lagi di kamar sendirian, antum keluar, di luar kamar itu ada ama-ama musyir, uang antum tiba-tiba hilang. Nah, kan ada lagi tuh Hipotesis. siapa yang nyuri. Akhirnya antum berhipotesis berdasarkan keadaan dan kondisi yang ada, sepertinya dia yang nyuri. Tinggal gimana antum caranya Membuktikan. Itu hipotesis. Peneliti harus mengabaikan perasaan dan preferensi pribadinya yang bersifat subjektif. Ketika meneliti, gini, anak kemarin baru meneliti juga membaca soal hubungan emosional atau perasaan dengan rasional. Kira-kira berkeburukan ya? Enggak sebenarnya. Manusia itu pasti punya emosional. Cuman adanya rasionalitas itu untuk mengikat agar ketika memutuskan atau menilai emosi itu stabil. Karena ketika orang emosi pasti kan dia menilai dengan tidak Rasional. jujur gitu ya. Orang lagi marah gitu kan pasti bermasalah. Misalkan antum contoh antum lagi bawa surat izin, Buat ngutang. Amir lagi marah-marah, mengusir. Terus antum datang misalkan, Jadi kena marah. datang itu kamu pasti Amirnya ke bawah marah, akhirnya nggak disetujui ya. Itu terjadi. Bermasalah, makanya ada sebuah peribahasa tuh, jangan putuskan masalah ketika marah dan jangan berjanji ketika senang. Kalau lagi senang berjanji terus, nanti pas udah nggak senang bingung, aduh banyak janji gitu. Contoh. Contohnya, antum sendiri. Ya, cari sendiri. Kayak gitu ya. Itu tidak hal yang sifatnya subjektif dinyahkan dulu. Penelitian dibutuhkan kesabaran dan ketelitian. Meneliti nggak perlu cepat. Ingat ya, meneliti tidak perlu cepat. Kenapa? Kalau cepat nanti ada hal yang tidak terperiksa. Kayak harusnya ini diperiksa, tapi nggak periksa. Ini harusnya kehitung, tapi nggak gitu. Jadi sabar. Jadi penelitian itu sifatnya inkremental. Inkremental itu dari pelan-pelan sampai nanti bagus. Penelitian dibutuhkan kesabaran. Metode penelitian adalah yang dipilih. Kalau ini salah, yang kemalis tulis aja salah. Tidak efektif. Metode penelitian adalah yang dipilih sesuai dengan hipotesis dan rancangan penelitiannya. Ini agak salah sebenarnya. Intinya begini, metode penelitian itu yang paling penting dalam riset. Ingat metode itu cara berpikir dan cari yang pas. Contoh, kita melihat masalah masisir. Masalah masisir ada yang sifatnya kuantitatif, ada yang sifatnya kualitatif. Apa yang boleh diteliti? Kita lihat dulu, kira-kira mungkin nggak kalau misalkan ini dihitung secara numerik dengan angka. Kalau nggak mungkin, maka pilihlah metode kualitatif. Nah, metode kualitatif nanti lihat jenisnya. Nanti akan dibahas juga apakah dia basic research, apakah dia applied research, atau bagaimana. Jadi kita harus memilih metode yang pas dan relevan. Caranya bagaimana? Belajar apa? Metodologi penelitian. Download buku namanya Research Design karya John Creswell.
Dan itu nggak dibahas secara rinci di sini karena waktunya ya terbatas. Kemudian yang terakhir adalah penekanan terhadap unsur novelty dalam penelitian yang dilakukan. Tahu unsur novelty? Unsur kebaruan. Jadi ketika meneliti cari yang baru. Jadi waktu itu saya nonton podcastnya Denny Sumargo, itu ngawancara Dian Sastro. Tahu kan Dian Sastro? Dia ditanya, kan Rocky Gerung jadi dosennya ya, dosen pembimbingnya. Bro, Rocky Gerung gimana? Wah, Rocky Gerung keras ya. Kalau lu nggak nemuin sesuatu, ngapain neliti gitu. Jadi benar-benar dari awal udah dikasih tahu, nanti kalau mau neliti cari yang baru. Jangan yang aneh-aneh. Sekarang kalau lihat ya, makanya gini jujur. Sebenarnya bikin penelitian itu susah. Tapi dulu ada pejabat yang bilang begini, artikel jurnal Indonesia berbahasa Indonesia itu banyak banget, perlu diakui. Tapi kualitasnya perlu dipertanyakan. Karena kalau teman-teman lihat, jurnal Indonesia itu terkesan panjang banget. Penelitiannya apa? Misalnya permasalahan individual bla 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 di sekolah bla 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 dengan teknik bla bla bla, panjang banget. Kalau berbahasa Inggris itu simpel rata-rata. Saya baca penelitian Hilary Greaves, orang Oxford, dia seorang filsuf. Judul penelitiannya simpel, apa? Epistemic Decision Theory. Isinya semua rumus-rumus, dia bikin rumus. Itu cuma simpel tapi isinya baru gitu. Orang Indonesia rata-rata panjang-panjang, isinya sama aja gitu. Jadi itu yang ini gitu, bermasalah itu dalam penelitian. Ini karakteristik umum penelitian. Bikin hasil. Bikin hasil. Nah, penelitian yang berkualitas tinggi itu apa? Ada karakteristiknya ya. Pertama adalah penelitian yang didasarkan pada penelitian orang lain. Penelitian orang lain itu apa maksudnya? Penelitian yang udah ada. Jadi teman-teman nggak mungkin meneliti dari ruang kosong. Jadi gini, ketika teman-teman mau meneliti, apa hal pertama yang harus dilakukan? Ada yang bisa jawab? Menentukan yang diteliti. Ya, pasti menentukan yang diteliti. Setelah menentukan yang diteliti, apa yang harus dilakukan? Dari referensi. Menentukan metode referensi. Betul, cari referensi dulu. Oh. Karena gini, kita kan butuh asupan ilmu ya. Ketika kita udah lihat pendapat orang lain di disiplin ilmu yang sama, kita jadi tahu, oh kayaknya ini bagusnya metodenya ini. Karena kalau kita nggak tahu, misalnya kita meneliti usul fikih, nggak tahu referensinya, kita mau menentukan metodenya gimana coba? Wah, ini metodenya apa gitu. Jadi penentuan metodologi dan kajian pustaka penting duluan. Bisa barengan, bisa salah satu duluan. Tapi biasanya kalau metodologi duluan, biasanya nanti bisa terrevisi gitu. Ketika baca, oh ternyata ini bagusnya kuantitatif deh, akhirnya nggak jadi kualitatif. Kedua adalah penelitian yang dapat diulang dan direplikasi, bukan plagiasi ya. Nah, yang maksud dengan dapat diulang itu apa? Contoh begini, ada penelitian yang dia menggunakan metode kualitatif basic research, tekniknya adalah descriptive analytic. Nah, penelitian tersebut dilakukan di Universitas A. Nah, teman-teman penasaran, wah kira-kira kalau diteliti di 40 universitas, apa hasilnya? Nah, itu kan satu universitas. Lalu direplika dengan penelitian yang lebih luas objeknya. Akhirnya apa? Diteliti di 40 universitas. Ternyata hasilnya ada yang mirip dan ada yang berbeda. Nah, itu penelitian yang bisa direplika dan diulang, maksudnya begitu. Bukan diplagiasi ya. Kalau plagiasi itu plek, jadi kayak ini penelitiannya A, ini diambil A. Atau ada penelitian B, dia nggak sebut itu penelitian B, tapi sebut itu penelitian dia yang bermasalah. Kemudian penelitian yang dapat diterapkan di setting yang berbeda, kayak tadi ya, dengan metodologi yang sama, tapi bisa diterapkan di setting yang berbeda, atau latar belakang yang berbeda, atau di tempat yang berbeda, atau di objek penelitian yang berbeda. Kemudian penelitian yang logis dan memiliki keterikatan kuat dengan teori tertentu yang relevan. Makanya tadi penentuan metodologi penelitian, memahami grand teori atau teori inti teorinya ya, dengan dengan pemaparan dalam penelitian itu penting. Jadi harus ada unsur relevan. Jadi jangan sampai jaka sembung. Jaka sembung gak nyambung. Jadi penelitiannya apa? Gak nyambung golok. Penelitiannya apa? Metodenya apa? Definisinya apa? Ini orang ini rata-rata begitu. Makanya gini, ketika skripsi yang ditanya, coba Pak Adis kan pernah sidang ya? Yang ditanya di sidang apa biasanya? Yang awal-awal. Kenapa ada pemilihan ini? Anda juga pernah Iya. Apa metodologinya apa gitu ya? Ini yang paling penting itu nggak hasil dulu teman-teman, nggak pembahasan dulu, tapi hal-hal dasar. Judulnya apa? Kenapa kamu milih penelitian ini? Variabelnya apa? Terus metodologinya apa? Kenapa kamu memilih metodologi ini? Itu harus dikuasain. Orang gemetar,
akhirnya lupa, udah dimarahin akhirnya. Ente gimana meneliti kagak tahu metodenya gitu kan. Jadi masalah gitu. Terus penelitian yang dapat dilakukan, penelitian yang bagus adalah penelitian yang dapat dilakukan. Jadi kadang teman-teman ada orang punya imajinasi tinggi, pengen meneliti ini. Misalkan antum mau meneliti apa? Saya mau meneliti sistem militer di Amerika. Itu antum nggak bisa melakukan. Mau gimana coba? Mau ke sana? Masuknya aja udah dimarahin. Jadi agak sulit. Baik akhir-akhirnya nulis opini populer gitu kan, nulis beginilah sistem militer di Amerika. Jadi susah. Jadi utamakan adalah penelitian yang dapat dilakukan. Kemudian penelitian dengan topik yang baru, bukan klise. Klise itu apa? Sering diulang. Argumentasi yang selalu berulang. Atau hal-hal yang sering diangkat dan berulang. Topik yang baru, contoh begini. Misal dulu, nah ini ada namanya Profesor Malik Toha. Dia menulis buku atau menulis disertasi mengenai pluralisme agama. Nah, dia membahas mazhab-mazhab sesat dari pluralisme agama yang mengatakan semua agama sama. Kemudian datang Ustaz Ahmad Syafril, beliau guru saya di S2 nulis tentang Buya Hamka. Nah, Buya Hamka, pandangan Buya Hamka terhadap pluralisme kurang begitu. Nah, dia menambahkan satu teori tentang Freemason gitu. Karena lupa bagaimana teorinya, tapi dia menambahkan. Jadi dari penelitian yang sebelumnya ada. Jadi kayak gitu. Jadi orang mungkin nggak kepikiran ke sana, tapi di penelitiannya ada. Makanya penelitian susah. Karena penelitian banyak, ada jutaan, gitu kan. Kemudian penelitian bersifat inkremental. Tadi ya pelan-pelan, inkremental. Nah penelitian itu nggak mesti eksperimental. Kalau sains itu ada eksperimental ya. Contohnya meneliti, contoh gini, mikrobiologi. Salah satu hasil penelitiannya apa? Bikin vaksin. Nah, itu harus dicek di lab gitu kan, penelitian. Bikin laporan. Tapi kalau ilmu agama bisa emang di lab nggak bisa. Jadi benar-benar mengandalkan rasionalitas. Antum mau apa namanya? Meneliti soal tafsir Al-Quran, nggak bisa meneliti di lab gitu, tapi bisa dilakukan melalui rasional, melalui dokumen. Kemudian yang terakhir adalah penelitian untuk dasar keputusan dalam melakukan perbaikan dan perbaikan masyarakat. Ini bisa dilakukan, contohnya Masisir. Kita melihat Masisir banyak masalah, lakukan penelitian. Nah ini bagus. Nanti yang disebut dengan applied research. Kemudian tujuan dari penelitian itu apa? Pertama exploratory, mengeksplor. Tujuannya apa? Apakah untuk instansi, untuk diri sendiri itu bebas sebenarnya. Tapi kebanyakan instansi mengeksplor. Contohnya apa? Teknologi. Teknologi itu kan pasti berkembang terus. Cara begini deh, iPhone. Tiap September keluar yang baru. Antum baru beli iPhone 11, tahun depan udah iPhone berapa? 13, 14, Enggak, sekarang udah iPhone berapa? 14, 12 ya, September 16. Jadi, waduh udah 16 lagi. Pertanyaannya begini, apa yang membedakan? Pasti ada penelitian dong. Berarti ada yang beda dong dari iPhone 15, walaupun dikit, ingat ya, walaupun dikit. Tapi ada yang new, ada hal yang sifatnya novelty. Itu ditemukan oleh siapa? Oleh sekumpulan orang yang meneliti, yang dikasih dulu ahli matematika, ahli desain dan sebagainya. Makanya kemarin saya mengulang lagi bagus di iPad kan kemarin penularan yang baru bisa bukan lagi kalkulator tapi menyelesaikan persamaan. Dapat persamaan. Itu dikomen sama ahli-ahli IT. Gila ini orang yang di balik ini pasti orangnya capek ya. Karena dia harus merumuskan, bayangin komputer, ya kan itu komputer ya, sistem komputer menyelesaikan persamaan. Berarti kan untuk bisa menyelesaikan persamaan harus diatur secara sistem gitu, secara matematik. Artinya orang tidak bisa. Dan itu nggak mungkin satu orang, ada banyak. Dan duitnya juga pasti banyak. Makanya yang namanya penelitian butuh tergantung penelitiannya ya. Kalau penelitian agama antum di sini bisa, tapi penelitiannya biologi nggak mungkin sendiri, nanti dikasih duit. Kemudian deskriptif ini ingin menjelaskan apa sih problemnya, nanti bakal dibahas juga problemnya seperti apa. Kemudian explanatory, ini explain, lebih ke alasan, sebab. Kemudian kalau deskriptif itu kita nggak bisa mengevaluasi, kita menjelaskan aja kayak Syahrul berjalan menuju bla bla bla, itu kan menjelaskan menuju surga, menuju Bapak. Bisa kan menjelaskan. Tapi kalau explanatory itu pasti dia dijelaskan dalam artian ini apa sebabnya, kenapa bisa begitu dan sebagainya. Udah dikit lagi.
Tipe-tipe penelitian pertama deskriptif tadi ya. Peneliti tidak memiliki kendali atas berubah itu sesuatu yang berubah, yang diamati ya. Karena kan yang diamati itu bisa berubah. Dia melaporkan apa yang sudah atau sedang terjadi. Ini menjelaskan, kayak contoh menjelaskan kenapa Amin suka marah. Misal diamati, dilihatnya caranya gimana? Lihatlah di grup-grup gitu kan, di dokumentasi. Oh ternyata tanggal sekian marah, hanya dia stabil nggak marahnya. Lalu disimpulkan, kita berdiskusi dengan psikolog gitu kan. Jadi kemungkinan ada gangguan mental. Ya. Jadi kita bikin rujukan, Amin aduh sebenarnya harus ke psikolog gitu. Itu deskriptif. Kita menjelaskan apa adanya. Analitik menggunakan fakta dan informasi yang tersedia, lalu melakukan analisis serta memberikan evaluasi kritis terhadap fakta-fakta tersebut. Jadi kalau analitis dia mikir nih, kok bisa gini ya? Kira-kira apa salahnya di mana? Kira-kira apa evaluasinya? Kira-kira harus bagaimana dan sebagainya. Nah, biasanya teman-teman bakal melihat sebuah metode itu disebut metode dengan metode deskriptif analitis atau analitik. Itu maksudnya adalah kita mendeskripsikan, kemudian kita menganalisis. Kemudian ada juga tipe yang disebut basic research. Basic research itu adalah mengembangkan ilmu pengetahuan, mengembangkan dan merumuskan teori baru, menyelesaikan teka-teki teoritis yang menarik. Jadi kalau teman-teman di skripsi, di disertasi, tesis disertasi udah pasti ya, rata-rata dia basic research. Itu adalah penelitian yang ditujukan untuk memberikan teori baru atau pengetahuan baru. Jadi kalau ada penelitian basic research tapi tidak memberikan hal yang baru, dia bukan penelitian. Teman-teman misalkan bahas soal masalah darosah lagi, gitu. Karena ada penelitian udah ada, gitu. Tapi diulang lagi, dia bukan penelitian. Dia hanya semi peneliti, jadi meneliti untuk diri sendiri, tapi nggak memberikan apa-apa terhadap ilmu pengetahuan. Jadi basic research atau penelitian murni itu tadi tujuannya adalah memberikan teori baru. Jadi susah nggak sih bikin teori? Coba ada yang tahu nggak bikin teori gimana? Harus berkonspirasi. Jadi mengamati, betul. bertadabbur. Teori itu dia dari fakta. Nah, fakta ini nanti kita analisis dan kita interpretasi. Dan interpretasi kita membuat kesimpulan. Kesimpulan itu yang menjadi teori. Contoh ya, dulu nih saya pengalaman. Tapi sebenarnya bukan baru, tapi buat saya baru. Jadi dulu saya pernah bilang bahwa manusia itu punya yang disebut heart feeling connection. Tahu nggak heart feeling connection? Heart feeling itu kan perasaan hati gitu. Jadi orang kalau jatuh cinta, lagi bucin-bucinnya, cewek sama laki lah gitu. Ceweknya bergerak aja, si laki-laki udah bergerak sih. Oh ternyata cewek saya pengen gini, misalnya gitu kan. Atau laki-lakinya begitu, suami istri dengan kayak gitu. Nah, ketika ada Anda menyelisih, oh ternyata ada loh hubungan seperti itu. Nah, itu yang disebut dengan heart feeling connection. Ketika Anda bilang kayak gitu, itu baru buat anak. Ternyata ketika search di Google ada loh yang bisa meneliti gitu. Ada yang meneliti bahwasanya memang manusia itu ketika memiliki hubungan feeling, dia pasti bisa menafsirkan apa yang dilakukan oleh temannya atau oleh orang yang memiliki hubungan feeling. Jadi itu bisa disebut penelitian, tapi buat sendiri. Masih nggak hal yang baru dari ilmu pengetahuan juga. Tapi metodenya kelihatan lah, kita bisa melanjutkan apa gitu. Kemudian ada yang disebut applied research, menemukan solusi atas masalah yang sedang dihadapi. Nah ini juga banyak dilakukan. Contohnya begini, ada HIV di sebuah negara, tapi harus diteliti kira-kira mana nih yang jadi masalah di HIV itu. Kenapa bisa menyebar? Itu dilakukan yang disebut applied research atau riset terapan. Riset terapan itu apa? Riset terapan itu adalah riset yang ditujukan untuk memberikan solusi terhadap masalah yang sedang terjadi. Kemudian ada yang disebut dengan metode Udah setak malu ya? Nggak ada. Oh, ada. Iklan. Kemudian ada penelitian yang disebut penelitian kualitatif. Nah, penelitian kualitatif itu tadi yang sudah disebutkan, dia menggunakan metodologi kualitatif. Ya. Kualitatif dan kuantitatif bedanya apa? Ada yang tahu nggak? Iya penting. Sampai ke sini. Ada yang tahu nggak? Iklan. Kualitas. Gimana perbedaan antara metode kualitatif dan kuantitatif? Kualitatif. Apa ya kualitatif? Kualitas. Jadi dia secara mendalam. Berarti kualitatif belum mendalam. Kuantitatif. Gampang ya. Kualitatif
kata sebagai data, kuantitatif, angka sebagai data. Sebagai nanti. Jadi kalau lagi baca penelitian, mana datanya? Orang tuh rata-rata darinya angka gitu. Padahal nggak semuanya angka jadi data. Bahkan di situ loh. tapi kalau kuantitatif itu masih angka. Dan angka itu harus mewakili populasi. Populasi itu apa? Misal begini, kemarin ada masalah tuh yang berapa? Biar kasih contoh lagi, ini dia bermasalah. Kayak gini, dia menyimpulkan generalisasi pakai angka oknum. Oknum berapa banyak? Misal oknum 100, Mas disir 15.000. Kira-kira 100 bisa mewakili 15.000 nggak? Nggak bisa lah. Dia harus teliti tuh. Misal based on dan melakukan penelitian. Misalkan datang ke kita membagi kekeluargaan ada berapa banyak sih? 16 kekeluargaan. Kita tanya satu keluarga ada 1.000. Ambillah 100. Oke, 100 dari kekeluargaan. Berarti 100 kali 16. 1.600. Nah, itu baru. Itu baru bisa gitu. Jadi ada metode tertentu. Jadi kalau untuk menyimpulkan secara asumsi ya silahkan. Asumsi salah gitu. Bisa jadi salah gitu. Tapi kalau misalkan ingin pasti, apalagi kita ingin menghukumi sesuatu, maka kita harus melakukan penelitian dengan kuantitatif. Kalau yang dikritiknya adalah perlakuan, itu juga boleh, tapi dengan kualitatif. Nggak bisa disebut generalisasi gitu. Semua melakukan dan terus. Kemudian Kuantitatif ini kan angka itu sebagai data, Pak. betul. Jadi angka itu apakah boleh bertujuan atau memang harus pasti angkanya? Angka tuh pasti, makanya ada rumus. Ada yang disebut nanti ada yang disebut koefisien korelasi Pearson. Dia meneliti tentang hubungan dua variabel. Contoh nih, variabel x dan y korelasional, ini 0. Ini minus 0,25, ini minus 1, ini 0,25, ini 1. Misalkan hubungan x dan y itu adalah 0,85. Maka kesimpulannya apa? Bro, Apa yo? kira-kira? Kesimpulannya. Nggak tahu kan? Kenapa nggak tahu? Ya karena metode cuma belajar, metode kuantitatif. Ini cuma satu loh, belum banyak. Ini salah satunya yang penelitian di Darosa itu yang sama Kas itu bagus. Jadi dalam Pearson, ini contoh yang sekilas karena kita nggak akan bahas dalam. 0 itu nol itu gini. Kalau minus maksimal 1, minus 1 tidak berkorelasi. Kalau 1 dia berkorelasi. Berarti 0,85 dia cukup berkorelasi. Berarti kalau disebut X-nya apa misalkan? X-nya tidur pagi masih sihir produktivitas. Ada diteliti, pakai misalkan menelitinya di satu keluargaan, misalnya KPMG punya 1.500, ambil 100 orang mewakili populasi. Dari 100 orang, misalkan 90 itu 0,85. 10-nya itu misalkan minus 0,85. Berarti rata-ratanya dia ada di 0,85 kalau nggak 0,70. Berarti orang yang disimpulkannya apa? Tidur pagi bagi mahasiswa itu memiliki korelasi yang kuat dengan tingkat produktivitas. Akhirnya disimpulkan semakin banyak tidur pagi semakin tidak produktif. Anda menyimpulkan begitu. Nah, sisanya datanya ada 10 orang. 10 orang dia nggak berkorelasi. Kalau dia nggak berkorelasi artinya apa? Nanti nggak? Misalnya 90 orang. Nih, roll, Anda mau lihat data nih. Lihat. Contoh doang nih, contoh. Dari 100 orang, ya, 0,85. Berarti dia cukup berkorelasi bahwasanya tidur pagi mahasiswa itu mempengaruhi tingkat produktivitas. Sisanya 10, yang 10 itu minus 1 atau minus 0,85. Sangat tidak berkorelasi. Berarti data yang 10 orang apa? Ditafsirkan apa? Tidak berkorelasi dengan keseluruhan. Betul, tidak berkorelasi. Kan bahasa yang mudahnya apa? Tidak konkret. Nah, cara menafsirkannya begini. Artinya sebagian kecil mahasiswa bisa produktif kalau tidur pagi. Logikanya begitu. Paham kan? Karena yang diuji korelasi ada 2 variabel, tidur pagi mahasiswa sama produktivitas. Kalau misalkan
ternyata ada 10 orang yang tidak terkorelasi lah tidur pagi dan produktivitasnya, artinya 10 orang itu keren gitu. Dia walaupun tidur bisa produktivitas, bisa produktif. Kenapa? Ya nanti teliti lagi, nanti bikin penelitian kenapa orang ini bisa diteliti 10 orang, hanya satu-satu bikin angket 100 soal ya. Atau menganalisis datanya lagi buat kesimpulan. Itu riset kayak gitu. Jadi kalau ditanya angka itu pasti nggak? Pasti, tapi bisa diatur. Contohnya apa? Atau mau menjadikan masisir, ambillah sampel orang-orang yang bodoh, masisir, agbia apa namanya? Akbal agbia gitu, yang bodoh paling bodoh. Diambillah 200 masisir yang memang penelitian nggak ya masisir kan yang tak laki nggak pernah ke kuliah pas ujian doang gitu kan, yang nilainya makbul gitu. Ambillah 200, diuji korelasi 200 orang. Akhirnya kesimpulannya apa? Masisir yang tidur pagi semuanya tidak produktif. Makanya dijadikanlah generalisasi bahwa semua masisir itu kayak begitu. Jadi penelitian itu bisa diatur. Makanya subjektivitas itu, kejujuran, integritas dalam penelitian itu penting. Kemudian yang berikutnya penelitian konseptual. Tadi disebut konseptual berarti tentang teori atau ide-ide. Empiris dia berkaitan dengan eksperimen. Contohnya antum dokter jantung nyobain capok jantung gitu kan, jadi babi ke ayam walaupun agak gede gitu. Mustahil tapi coba antum bilang saya melawan kemustahilan gitu. Contoh aja ya. Terus nah ini nih, penting menjadi seorang peneliti. Kapan seseorang itu bisa disebut peneliti? Seorang disebut peneliti ketika dia satu, memiliki tingkat kemahiran membaca yang tinggi. Yang paling penting adalah analytical reading dan synoptical reading. Kenapa? Karena teman-teman contoh ya, ketika baca jurnal, kita mau meneliti soal logika umum yang digunakan oleh masisir. Maka kita harus membaca jurnal-jurnal tentang logika. Enggak, tentang logika. Ada jurnal logika masisir. Membaca tentang logika. Kita membaca buku tentang logika. Kalau nggak punya analisis yang kuat, susah ngebedainnya. Padahal setiap karya itu pasti ada perbedaan, walaupun ada persamaan. Synoptical reading, kemarin udah disinggung. Apa? Synoptical reading artinya membaca banyak referensi dalam disiplin ilmu yang sama. Jadi harus punya kemampuan yang demikian. Kalau lagi meneliti hukum perdata, baca aja hukum perdata semuanya. Jangan baca hukum pidana, antum jangan sembung nanti. Kemudian memiliki kemahiran dalam merumuskan masalah. Apa itu merumuskan masalah? Kritis terhadap sebuah masalah yang terjadi. Jadi jangan yang ecek-ecek. Sekarang kita ngelihat kayak begini, meneliti tentang masisir. Yang ditanya apa? Apa itu masalah masisir? Ini gimana orang semua udah tahu? Jadi jangan meneliti kayak begitu. Cari yang khusus. Teliti dulu. Apa sih masalah masisir? Antum terus tanya, cari hingga akhirnya ketemu pertanyaan yang kritis yang nggak bisa dijawab dengan sederhana. Jadilah penelitian. Rumusan masalah. Kemudian mahir dalam melakukan investigasi. Inquiry itu apa? Bertanya. Makanya John Dewey di bukunya tuh Reconstruction in Philosophy, dia bilang inquiry itu adalah intelligence, kecerdasan. Jadi orang yang selalu bertanya-tanya, overthinking dalam hal yang positif, dia cerdas. Tapi overthinking yang nggak jelas ya susah. Ya overthinking soal perasaan itu nggak jelas, itu mau meneliti apa, nanyain langsung antum berperasaan nggak sama saya, gitu. Nggak bisa. Tapi kalau penelitian antum menanyakan sesuatu yang bermanfaat. Kemudian kemampuan ya, penting lagi kemahiran seorang peneliti adalah kemampuan mengevaluasi informasi, fakta dan data. Maksudnya apa? Kalau ada fakta, makanya gini, kalau orang mudah kena hoax, ini nggak bisa disebut peneliti. Tapi bisa nggak sih kena hoax? Bisa. Coba deh cek cara hitungnya pakai min. Contohnya begini. Tahu min nggak? Min rata-rata. Ada yang ingat nggak rumusnya ini? Min. Maris. Rata-rata. Tahu nggak rumusnya? Rumusnya adalah harga barang sama jumlah harga barang, jumlah data, ini data. Jumlah data disebut kayak dibagi total data. Misal kita ngambil 100 keputusan. Ada peneliti di 100 keputusan kita pakai skala, misalkan dari 1 sampai 100. jangan 100 lah, 100 gimana gitu ya? Skala 1 sampai 100.
Skripsi aja sekali 1, 2, 3, 4, 5. 1 sampai 5. Ya kan? 1 sampai 5. Misalkan 4 baik, 5 baik sekali. Si peneliti ya, dari 100 kesempatan mengambil keputusan, dia 80 kali 4. 80 kali 4. Berarti berapa? Berarti dia mendapatkan 4 dalam 80 kali. Paham? Nah, sekarang 10-nya dia 5. Oke? 10-nya lagi dia 2. Nah, berarti kan yang rata-rata kita bisa hitung lah. Totalnya berapa? Yang 4 kali ada berapa? 80. Berarti di total berapa? 80 kali 4 kan ya? 32. Iya kan? 20. Coba 80 kali 4 berapa? 32. 320. Sekarang yang 10 itu 50. Berarti 370. Yang satu adalah 1. Berarti 1 kali 10. Berarti 370. Tambah 10. 370. Enggak, gimana ya, lupa lagi ya. Sekarang kita hitung 370. Kita akan teliti ya. Berarti rata-ratanya dia 3,7. Rata-rata ya. 3,7. Dari skala 1 sampai 5. 5. Ini yang peneliti 3,7, berarti dia cukup bagus. Nah, sekarang ada orang dia kebalikannya, salahnya adalah 80 kali. Misalkan 80 kali. Sama-sama salah nggak sama peneliti? Ada salahnya kan? Ada, tapi dilihat konsistensinya. Kira-kira si peneliti ini lebih banyak benernya atau salahnya. Nah, jadi peneliti harus banyak benernya daripada salahnya. Karena manusia sumber kesalahan is oke, nggak masalah. Tapi kalau sering salah itu yang bermasalah. Lihat apa di TikTok tuh kan jeduk ada gambar diedit cuma dia pakai tulisan jeduk beginilah Indonesia. Akhirnya orang di-share. Itu nggak mungkin jadi peneliti, bahkan jadi pembaca yang baik aja nggak mungkin. Dia peneliti harus kritis. Kemudian memiliki integritas dalam melakukan penelitian, kejujuran. Jadi kalau A sebut A, kalau B ya sebut B. Nggak usah dimanipulasi. Memiliki perangkat ilmu dasar yang kuat terhadap bidang yang dia teliti. Ini penting. Contoh begini, dia mau meneliti di bidang ilmu, misalkan ilmu neuroscience tentang otak. Ketika dia mau meneliti tentang otak, dia harus memiliki ilmu tentang otak. Nggak bisa masih sih meneliti soal otak. Kalau baca jurnalnya bisa aja gitu, paham karena ada pengetahuan baru gitu. Tapi kalau untuk meneliti di situ nggak mungkin, karena kita susah untuk mengakses itu. Jadi dia meneliti tentang ilmu yang dia pahami atau yang dia makanya kalau misalnya teman-teman lihat di Google, cek aja satu peneliti, pasti di bawahnya ada interesting in, tertarik meneliti dalam misalkan philosophy of action, filsafat aksi, atau filsafat bla 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 atau epistemologi. Itu bisa ditambah tergantung dengan bacaan teman-teman. Kemudian memiliki kemampuan berpikir yang logis dan rasional tadi disebut, kemahiran dalam melakukan perencanaan penelitian. Jadi dia memiliki kemahiran dalam merencanakan. Jadi peneliti ini jangankan menikah gitu. Nulis aja direncanakan gitu, apalagi menikah gitu. Jadi kalau peneliti yang baik itu adalah peneliti yang bisa merencanakan. Direncanakan sejak apa? Sejak menentukan masalah sampai nanti melaporkan penelitian. Kemudian yang terakhir nih, memiliki kemahiran dalam menulis. Orang yang disebut peneliti tidak disebut peneliti sampai dia bisa menuliskan atau memiliki karya penelitian. Jadi nggak bisa antum Syahrul datang ke KMM ya? Kita bisa KMM atau gimana? Di KMM kan? Masuk grup divisi riset, terus antum bilang peneliti di KMM nggak bisa. Nanti ditanya antum pasti antum meneliti apa gitu. Penelitiannya mana? Gitu. Kalau nggak ada nggak bisa. Jadi harus banyak menulis dan melakukan pelaporan. Ini ada dikit lagi. Merumuskan masalah ya. Langkah-langkah penelitian yang pertama adalah merumuskan masalah. Formulasi pertanyaan berdasarkan masalah yang menarik untuk diteliti. Tadi sudah disebutkan. Pertama adalah merumuskan masalah. Perumusan masalah boleh ditulis atau enggak. Jadi kalau jadi gini, bisa nggak sih perumusan masalah itu berubah? Bisa. Karena kadang begini, ada lomba artikel ilmiah kan ya, meneliti.
Kadang kita disuruh ngirim abstrak dulu. Abstrak itu apa? Rangkuman. Kita bikin rangkuman dulu, kita udah tentukan metodologi, hasil dan sebagainya. Tapi nanti bisa jadi ketika nanti berbeda. Ternyata ditemukan, oh hipotesis saya terbantah, akhirnya dirubah. Boleh nggak? Boleh. Jadi hipotesis boleh berubah, boleh. Hasil penelitian pun demikian. Kalau penelitiannya A, ya A. Walaupun hipotesis kita B. Jadi jujur ya. Yang kedua adalah kajian pustaka, yang meninjau dan memeriksa penelitian sebelumnya. Penting nggak? Penting. Ada yang pernah melakukan kajian pustaka nggak? Oh itu pasti, ya iyalah. Kajian pustaka tuh kayak gimana? Kayak begini. Misal, antum meneliti tentang hubungan emosi seorang guru terhadap anak TK dalam mengajar. Itu antum mau meneliti soal itu. Maka antum harus cari dulu penelitian-penelitian tentang hubungan emosi seorang guru terhadap TK. Dilihat, misal penelitian pertama itu menekankan pada penelitian kuantitatif. Penelitian kedua memiliki objek yang berbeda. Penelitian ketiga memiliki teknik pengumpulan data yang berbeda. Antum cari yang baru, yang sebelumnya belum diteliti. Nah, fungsi dari kajian pustaka demikian. Karena kalau misalkan antum neliti nggak pakai kajian pustaka, ternyata pas beres penelitian udah ada yang neliti, kan nggak enak. Antum udah beres sampai kesimpulan, malah ditolak gara-gara udah ada penelitian sebelumnya. Jadi kajian pustaka penting. Ketiga, melakukan hipotesis. Hipotesis ini mirip dengan rumus masalah ya. Tapi kalau hipotesis itu udah menganggap benar. Jadi sesuatu yang dianggap benar, walaupun nanti mungkin salah. Gitu. Keempat adalah menentukan metodologi penelitian yang relevan, serta menentukan teknik pengumpulan data atau pengumpulan dan analisis data yang valid dan sesuai dengan prosedur. Tadi teknik pengumpulan data banyak. Apakah mau pakai survei, apakah mau ngobrol sama narasumber, ya wawancara, interview, atau mau pakai kuantitatif, ngumpulin datanya dan sebagainya, itu gimana tuh? Sesuai dengan penelitian yang antum teliti. Jadi jangan aneh-aneh gitu ya, nelitinya eksperimen, metodenya kualitatif, gimana coba? Misalnya eksperimen butuh pakai angka atau pakai kualitatif, enggak relevan. Ya di sini kemudian menghubungkan data kualitatif ataupun kuantitatif, ini harus baca ya, baca buku yang sifatnya teori, membaca buku atau membaca penelitian yang sifatnya angka. Jadi pertanyaannya begini, wajib nggak sih kita memahami metodologi penelitian yang kuantitatif? Sebenarnya ada namanya lagi nih, penelitian yang sulit itu kuantitatif atau kualitatif? Kira-kira apa? Kuantitatif. Kenapa? Karena angka. Karena sebenarnya yang paling susah itu adalah kualitatif. Jadi gini, kalau cuma meneliti doang gampang gitu, karena nggak pakai angka. Tapi untuk dikatakan penelitian yang bagus, kualitatif itu susah. Kenapa? Karena kualitatif itu rata-rata menghasilkan teori yang baru. Antum menghasilkan teori yang baru loh, membuat sebuah teori. Bisa nggak sebuah teori muncul dari kuantitatif? Bisa. Makanya nanti di penelitian ada yang disebut dengan mixed methods atau metode campuran. Metode campuran itu tadi menggunakan kuantitatif ya, kualitatif juga iya, atau menggunakan semua metode yang disebut dengan triangulasi. Metode triangulasi. Kemudian yang keenam, menganalisis data. Ini udah pasti. Kemudian interpretasi data. Jadi menganalisis itu artinya mengevaluasi, memberikan catatan kritis, kesalahan datanya di mana, kesalahan penulis dari tulisan sebelumnya seperti apa, kemudian data yang baik seperti apa. Itu analisis. Yang terakhir adalah interpretasi data, menafsirkan datanya seperti apa. Nah, yang terakhir adalah pelaporan hasil penelitian. Pelaporan hasil penelitian ini adalah hasil penelitian tidak. Jadi kalau antum meneliti, antum nggak ditulis, antum bisa disebut peneliti nggak? Nggak bisa. Jadi ketika antum disebut peneliti, antum menulis. Anda menulis. Dulu menulis soal menulis soal feminisme. Anda nulis menghasilkan hal baru. Terus child free. Nah, Anda pernah nanya, child free pernah dibahas nggak sama ulama kita? Nggak pernah kan? Dari semua kajian pustaka yang Anda baca, ulama tuh ngebahas cuma dua, tanzimun asal sama tahdidun asal. Tanzim itu KB ya, mengatur kapan mau punya anak sebagai. Tahdid itu membatasi, udah punya anak, nggak mau punya anak. Tahdid. Child free itu sama sekali nggak mau dari sejak awal. Hukumnya apa? Anda cari sendiri hukumnya. Menyimpulkan sendiri ya. Dan setelah berapa tahun, barulah ada yang di lembaga bahasa saya di Mesir ngebahas soal child free. Kesimpulannya sama kayak anak gitu. Jadi kayak child free untuk diri sendiri makruh. Gitu, karena dia tarkul afdol gitu. Maksudnya meninggalkan anak. Tapi kalau dikampanyekan dia haram karena ketika mengkampanyekan child free berarti kan dia mengajak orang untuk tidak beranak. Itu haram gitu. Jadi kesimpulannya simpel tapi prosesnya lama gitu. Dan harus hati-hati.
Kemudian ini yang terakhir. Yang terakhir adalah bentuk-bentuk laporan penelitian. Yang pertama adalah skripsi. Jadi skripsi ini dia disebut penelitian, tapi di beberapa sumber yang Anda dapatkan, skripsi belum disebut penelitian murni. Karena dia rata-rata mengecek atau menguji kepahaman